Oke, halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih sudah belajar? Mulai. Semangat dong sudah? Semangat hidup. Oke, ini saya ada Mas Ro. Tahu hidup. Oke, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdua dan berdua bisa mau memimpin belakang. Semuanya sudah siap untuk belajar, jadi Ibu ingin menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dalam materi bahasa Indonesia, kita nanti akan membaca teks non-fiksi yang ada di buku paket. Boleh dibuka halaman 5. Oke, nanti dari teks ini, anak-anak ibu harus bisa nanti mengidentifikasi peristiwa apa yang terjadi di cerita tadi. Lalu nanti setelah pelajaran bahasa Indonesia kita akan masuk ke dalam mata pelajaran IPA. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tanaman. Oke, semua? Iya. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat di dalam cerita non-fiksi. Jadi untuk sini buku halaman 5. Siapa yang bisa membaca teks non-fiksi yang ada di halaman 5? Ayo, siapa yang udah biar dia. Oke. Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta, peristiwa dan alam ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yang ada di situ. Teks non-fiksi apa? Iya, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta, di mana di situ terdapat peristiwa dan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke cerita teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, warga Wabarabo rela berjalan sejauh 15 km. Itu mau bagi-bagi dulu supaya kita sama-sama membaca. Demi air bersih, warga Wabarabo rela berjalan sejauh 15 km. Warga kelurahan Wabarabo, kecamatan Betapuran, kota Wabarabo sudah membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di kelurahan Kelisa Baru. Daerah kelurahan Wabarabo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses air bersih. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga kelurahan Wabarabo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Air bersih. Oke? Latihan mandiri ya. Berbicara? Itu Bacaannya? Bagus nih. Universitas itu jalan itu tidak. Peristiwa itu terjadi karena kelurahan Wabarabo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu
Nomor 1. Fungsi air bagi manusia: memasak, memasak air, ikan, nasi, mencuci piring atau kain, membersihkan diri, minum untuk menyiram tanaman, untuk membersihkan rumah, bagi hewan, minum, membersihkan diri, sebagai tempat tinggal, bagi tumbuhan, menjaga diri, alat berfotosintesis, sebagai alat untuk bertumbuh besar. Untuk tempat tinggal, mengukur suhu dan duduk dari tumbuhan, untuk berfotosintesis, untuk memonitor hasil Jadi ada dari materi bahasa Indonesia yaitu tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah suatu fakta yang mengenai hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah membaca cerita non-fiksi tentang sulitnya mendapatkan air di Kelurahan Waborogo, di mana harus pergi ke Kelurahan Senang untuk mendapatkan air. Jarak berapa jalan? 15 km sambil membawa cerita. Siapa sih pernah berjalan jauh 15 km? Ada. 15 km sampai Kelurahan baru. Jauh? Oh, tidak ada. Karena 15 km itu sudah sangat jauh, ya, apalagi sambil membawa cerita itu pasti berat. Jadi mereka menumpang ke mobil yang lewat untuk dapat mengangkut air bersih. Untuk materi pelajaran apa? Jadi ada 3 fungsi air bagi manusia. Yang pertama bagi manusia. Yang ketiga, apa fungsi bagi manusia tadi? Bagi kebutuhan rumah tangga apa lagi? Minum, membersihkan diri, mencuci, siap, memasak. Fungsi apa lagi? Fungsi bagi manusia. Fungsi air bagi manusia tadi ada mencuci, memasak. Hari ini buku untuk memperdalam pemahamannya dibaca lagi bukunya di rumah. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.